Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kita ketemu lagi pada sesi 3 tutorial online ini. Pada perkuliahan minggu ini, kita akan membahas materi tentang moda produksi. Moda produksi berkaitan dengan perspektif materialisme dan konsep perubahan sosial, serta problema-problema sosial melingkupi faktor-faktor kesenjangan sosial. Adapun rumusan capaian pembelajaran umum pada materi ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan moda produksi kapitalistik dan problema-problema sosialnya. Nah, sedangkan capaian pembelajaran khusus adalah mahasiswa mampu menjelaskan perspektif materialisme, mampu menjelaskan konsep perubahan sosial, dan mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan sosial. Pada sesi ketiga ini, kita akan mempelajari tentang moda produksi kapitalistik dan berbagai implikasi pembangunan yang ditimbulkannya, serta hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat desa dan implikasi program pembangunan terhadap kehidupan masyarakat berkaitan dengan kesenjangan sosial, putus sekolah, meningkatnya konflik sosial, kriminalitas, peminggiran kaum perempuan, dan ketimpangan struktural. Kita awali dengan pembangunan. Apa itu pembangunan? Pembangunan merupakan proses yang mengubah kondisi tertentu dan kondisi lainnya untuk menjadi lebih baik. Pembangunan pada umumnya itu memiliki dampak positif karena adanya kondisinya yang berubah di masyarakat tersebut. Akan tetapi tidak semua pembangunan itu berjalan dengan lancar. Tetapi juga kita sering melihat juga beberapa pembangunan itu mengalami kegagalan. Di antaranya itu yang pertama, implementasi yang menyimpang dari grand design atau kerangka dasar yang melandasinya. Yang kedua, tidak memiliki sistem manajemen operasional yang jelas. Yang ketiga, kurangnya partisipasi masyarakat. Yang keempat, motivasi masyarakat yang rendah dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dan yang kelima yaitu banyaknya kepentingan yang berlebihan kepada pertumbuhan ekonomi. Kita masuk pada perspektif materialisme. Perspektif materialisme itu menggambarkan tentang moda produksi atau bentuk-bentuk pembagian kerja antara majikan dan buruh dalam proses produksi. Artinya perspektif ini memandang segala kehidupan itu berbasis pada penguasaan produksi, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan sebagainya. Nah, perspektif materialisme ini memandang bahwa perubahan sosial itu didasari pada faktor ekonomi dan teknologi, seperti faktor kepemilikan modal dan teknologi seperti inovasi-inovasi. Nah, perubahan tersebut disebabkan oleh 4 faktor, yaitu adanya penemuan, adanya akumulasi atau penumpukan, adanya difusi atau penyebaran informasi maupun inovasi dan penyesuaiannya. Kita membahas tentang teknologi. Teknologi itu menyebabkan perubahan melalui 3 cara. Yang pertama, inovasi teknologi untuk meningkatkan alternatif yang tersedia di masyarakat, misalnya kesediaan jasa angkutan. Kemudian teknologi baru yang mengubah pola interaksi manusia atau orang, seperti contoh adanya teknologi smartphone. Seperti yang kita ketahui, pada zaman dulu manusia itu berkomunikasi melalui surat maupun berkomunikasi langsung. Nah, dengan adanya teknologi baru, hanya melalui smartphone kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia ini. Kemudian inovasi teknologi yang menimbulkan masalah baru dan membutuhkan solusinya. Seperti inovasi pada di pertanian atau di sawah seperti mesin giling padi. Itu merupakan inovasi teknologi yang terkadang menimbulkan masalah karena beberapa masyarakat tidak sesuai untuk menggunakan inovasi tersebut. Kemudian selain itu, kita juga membahas tentang problematika di masyarakat. Nah, masyarakat juga mengalami kesenjangan sosial yang menunjukkan perbedaan dalam mengakses sumber daya produksi. Kemudian adanya stratifikasi sosial, yaitu merupakan bagian individu dalam status sosial yang berbeda. Ketimpangan dalam masyarakat ini dilakukan dengan mengadakan program-program pembangunan. Oleh karena itu, pada stratifikasi sosial ini adanya beberapa jenjang-jenjang atau kasta-kasta dalam masyarakat, sehingga dengan adanya program-program pembangunan,
Perbedaan-perbedaan ini bisa kita hilangkan, seperti perbedaan pada akses pendidikan. Kemudian ada beberapa permasalahan-permasalahan sosial seperti kependudukan yang sering mengalami kendala. Permasalahan dalam kependudukan itu seperti transmigrasi, urbanisasi, migrasi, dan ketenagakerjaan. Kemudian pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali merupakan salah satu masalah kependudukan. Tenaga kerja juga merupakan jumlah seluruh penduduk yang dapat memproduksi barang dan jasa. Kemudian penduduk yang banyak melakukan migrasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu juga bisa menyebabkan permasalahan sosial juga. Karena dengan banyaknya migrasi itu menyebabkan beberapa daerah seperti pedesaan itu sepi atau ditinggal oleh masyarakatnya. Migrasi itu ada beberapa macam. Yang pertama itu migrasi masuk, yaitu masuknya penduduk ke suatu daerah. Yang kedua migrasi keluar, yaitu perpindahan penduduk keluar dari daerah asalnya. Yang ketiga migrasi neto, yaitu selisih antara jumlah migrasi masuk dan keluar. Dan yang keempat yaitu migrasi total atau seluruh penduduk yang pada suatu desa itu semuanya pindah ke kota misalnya. Kemudian migrasi semasa hidup, migrasi parsial, dan arus migrasi. Nah, kemudian kita membahas tentang ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan itu terdiri dari usia kerja, angkatan kerja, bekerja, mencari angkatan kerja, tingkat pengangguran, tingkat partisipasi angkatan kerja, urbanisasi, dan migrasi. Pada dimensi kependudukan yang memengaruhi angkatan kerja yaitu pertumbuhan penduduk, gerak penduduk, urbanisasi, kebijakan penduduk, permasalahan pokok ketenaga kerjaan, dan seperti contoh kasus busung lapar. Nah, demikian penjelasan singkat kita pada sesi ketiga ini. Diharapkan pada mahasiswa untuk mengerjakan diskusi dan juga mengerjakan tugas pokok tutorial online yaitu berupa makalah. Semoga mahasiswa mampu menjalankan pertemuan kita pada sesi ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.